seksual masih merupakan hutang yang belum sepenuhnya terbayar. Karena itu, pada kesempatan yang sangat historis di bulan Mei tahun 2008 ini, ketika ingatan kita semua tertuju pada peristiwa Mei 98 sebagai suatu pelajaran berharga dalam sejarah bangsa, dan berdasarkan temuan penting pelapor khusus tentang kekerasan seksual Mei 98 dan dampaknya, Komnas Perempuan ingin menegaskan termasuk hak perempuan korban kekerasan seksual Mei 98 dan para pendampingnya. Hal ini secara khusus tercermin dalam Undang-Undang Dasar 45 Amandemen 4 Pasal 28C, 28D, dan 28G, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 tentang ratifikasi Konvensi Internasional. Dilakukan dengan tujuan pertama, mengidentifikasi saksi dan pihak lain yang kompeten dan memperoleh pernyataan tentang kejadian tersebut. Ini keduanya hilang. Mengidentifikasi tersangka yang terlibat di dalam semua hasil temuan pengurus dalam kerusuhan Mei 98 masih tetap merupakan pornografi. Saya kira Ibu Safarinya sudah terangkan hal itu. Meskipun sudah ada temuan dari tim gabungan penemuan Komnas HAM pesimis dalam rangka penegakan HAM, dan ini kebetulan juga di sini tadi saya lihat Kolonel Nur Aziah juga supaya dengar, karena kalau ada Kejaksaan Agung, alhamdulillah, karena ini adalah keluhan dari Komnas HAM. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kerusuhan Mei 98 itu terjadi sebelum ada Undang-Undang 26 tahun 2000. Itu artinya bahwa kalau kerusuhan ini adalah pelanggaran HAM yang berat, maka ada dua kemungkinan penyelesaian. Satu, non-yudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kalau dulu ada Undang-Undang 27 tahun 2004 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat KKR wassalam, artinya tidak bisa. Yang kedua, memakai jalur yudisial, itu artinya diproses melalui jalur hukum. Jalur hukum karena ini kasusnya adalah masa lalu, maka bukan pengadilan HAM, tapi pengadilan HAM ad hoc oleh pemerintah. Aslinya itu sekarang itu hilang. Aslinya hilang. Saya tidak cukupkah penderitaan yang sudah mereka alami sehingga harus ditambah lagi dengan mengingat ulang peristiwa yang berusaha mereka lupakan. Bukti adanya kekerasan seksual sudah disebutkan tadi, juga dampingan-dampingan yang dilakukan oleh para penganiayaan dan para pendamping lain. Hal ini tidak bisa disangkal. Hotline service di PGI juga melayani beberapa. Laporan itu tidak ditindaklanjuti sebagaimana diinginkan, maka antara pejabat pemerintah sekarang kalau mereka bicara tentang kekerasan seksual di dalam Mei, mereka mengatakan itu kan hanya dugaan. Kami harus bersama-sama meminta pemerintah agar pemerintah menegaskan kembali. Kami membutuhkan penegasan dari pemerintah untuk bisa mengembangkan suatu kondisi yang kondusif agar memang rasa aman yang sekarang sudah mulai dirajut oleh para korban itu betul-betul bisa dipedulikan bersama. Jadi kita jangan biarkan mereka mencari sendiri bagaimana caranya, tetapi lingkungan, apalagi lingkungan sosial politik harus ikut mendukung agar berbagai macam pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran kekerasan seksual pada perempuan itu bisa dituntaskan secepatnya. Terima kasih. Kekerasan seksual terhadap individu secara sendiri-sendiri memerlukan perubahan pola pikir dari semua pihak.
Membangun kesadaran mengenai hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah dan memerlukan waktu. Namun kita tidak bisa tinggal diam dan harus segera meningkatkan upaya kita untuk memberantas atau menghapus pola pikir keji ini. Pemahaman tentang kekerasan dan kekerasan seksual harus dimulai dari unit terkecil dalam kehidupan masyarakat sampai pada sistem penguatan landasan hukum, penegakan hukum, penguatan lembaga hukum sampai dengan aspek pendidikan dan perbaikan moralitas, termasuk juga